Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Wanska episode ke-44 bersama saya Brian dan rekan saya Budi. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang berperanan penting dalam satu jurusan di SMK Dituganya. Kira-kira jurusan apa sih itu? Apa ya kak? Pokoknya yang paling seni nih. Ya benar banget. Jurusannya adalah DKV. Jadi mari kita berbincang singkat dengan beliau. Halo kakak, selamat pagi. Halo. Jadi gimana nih kabarnya kakak? Ya, setunggara sehat. Oke, bagus ya. Semoga selalu sehat ya kak. Ya. Apalagi sekarang cuacanya itu benar-benar panas, kadang hujan, badai banget ya. Jadi bisa kak ceritakan sedikit tadi dari Balistar mungkin atau dari rumah kakak kesini gimana sih? Mungkin ada macet kah gitu kan karena pagi-pagi ya. Oh, pagi-pagi aku baru bangun langsung mandi. Oke. Seperti biasa menjalani aktivitas sebagai karyawan ya. Iya. Aku ke kantor dulu buat ngabsen. Ke kantor baru Iya. ya kak. Oke. Ke kantor dulu buat ngabsen juga ngecek teman-teman. Langsung lanjut ke sini. Gak ada macet kah gitu atau gimana? Macet enggak sih. Aman aja, lancar jaya. Oke, bagus lah lancar ya. Mungkin Budi mau nanya apa nih ke kakaknya nih kan kakak ini seputar Balistar. Kamu tahu gak Balistar itu apa? Nah kalau misalkan aku baru pertama kali ini dengar Balistar, ini aku mau nanya juga nih, gimana sih awal terbentuknya Balistar itu? Dan mungkin teman-teman di SMK ada yang udah familiar banget sama kata Balistar, dan mungkin kayak saya gitu yang belum tahu apa sih itu Balistar, bisa dijelaskan? Oke. Balistar itu adalah salah satu printing terbesar di Bali. Kebetulan juga sekarang udah buka cabang di luar Bali ya, kayak di Lombok udah ada 6 cabang kayaknya. Di Banyuwangi juga udah ada 2 cabang. Wow, sudah sampai Banyuwangi berarti ya. Udah. Tapi namanya tetap Balistar. Kalau di luar Bali bukan Balistar namanya. Disingkat menjadi BSP Printing gitu karena BSP Printing. Jadi menyesuaikan juga iya, ya. takutnya kan Bali itu agak ke daerah-daerahan gitu ya, biar menyesuaikan juga. Kebetulan kita udah jadi printing terbesar di Indonesia sebenarnya. Iya benar. Masuk kategori 10 besar. Wow. Di Indonesia printing terbesar. Itu jadi hal apapun atau cetakan apapun kita bisa masuk tuh. Termasuk mungkin cetakan bendera bisa. Bendera apapun bisa. Wow. Karena mesin kita lengkap. Wah, sudah berfasilitas lengkap banget ya. Pastinya. Jadi kira-kira kak di Balistar yang ada di mana nih kak di Bali nih? Kebetulan aku dapat di cabang Gianyar. Oh, cabang Gianyar. terdekat. Oke. Di kakak di situ jabatannya sebagai apa? Kebetulan aku udah lama di Balistar. Iya. Jabatanku sebagai head divisi desain. Head divisi desain. Itu kan terbagi-bagi, ada desain, ada operator juga. Iya. Nanti ada headnya masing-masing. Gitu. Banyak ya pekerja di sana ya kak ya? Satu cabang kira-kira isi kurang lebih 15 orang. 15 orang. Iya. Untuk 15 orang cukup kak untuk melayani banyak pelanggan di luar situ? Aman sih, Aman. cukup. Berarti emang kinerjanya sangat bagus ya kak? Iya. Kalau misalkan itu kan 15 orang yang kerja di satu cabang. Kira-kira kalau misalkan ada pesanan atau orderan yang membludak secara tiba-tiba itu bagaimana cara memanage? Nah, itu kita udah jelaskan tadi ya bahwa Balistar itu adalah printing terbesar di Indonesia kan, punya banyak cabang. Ketika satu cabang tidak bisa nampung orderan, kita bisa bagi-bagi ke cabang lain. Jadi orderannya masih aman gitu. Jadi kayak memanage atau membagi tugas ke cabang lain juga gitu ya. Iya, pastinya. Jadi nggak manage-nya cuma satu cabang aja gitu. Benar banget ya. Apa tuh konsep atau cara produksinya bagus banget juga. Terus kak, saya sendiri kan jurusan DKV ya. Mungkin ini di dunia printing atau desain-desain tuh adalah salah satu dunia yang bergelut di DKV tersebut atau desain komunikasi visual. Jadi kira-kira ada nggak kalau ada teman-teman saya dan ada di kelas lainnya nanti mau PKL tuh bisa nggak sih kak di sana? Balistar terbuka sekali untuk kalian para training, para PKL. Kami sangat terbuka sekali karena terus terang kita membutuhkan para training ini untuk membantu produksi kami juga. Kalian juga dapat ilmunya, kami bisa dibantu dengan tenaga kalian gitu. Jadi kira-kira ada nggak beberapa persyaratan mungkin atau salah satu unsur yang harus dimiliki oleh orang-orang itu biar bisa PKL di sana atau memang selagi ada niat aja mereka gitu? Sebenarnya niat aja udah cukup. Kita di sana kekeluargaan. Tidak ada istilah senior, junior tidak ada. Kemarin siapa tuh Dontol namanya. Ada nih anak SMK. Anak SMK juga ya. Itu akrab sekali dengan saya gitu.
sampai gurunya bilang kamu jangan canggih-canggih sama dia itu Oh iya, seniormu itu karena kita akrab. Jadi kalau Iya, bener. memang niat aja udah cukup, nanti kita ajari dari awal. Mungkin berarti kayak seumpama saya sendiri belum terlalu mengerti dunia printer atau printing itu, berarti bisa diajarin dari nol banget. Pasti. Oke. Belum pasti harus punya skillnya ya Kak? Belum kita nggak kaku sekali sih. Nanti kita ajari dari nol pun kita ajari. Berarti rasa keluarganya tuh deket Iya. lengket banget Iya. ya. Kalau misalkan kakak kan tadi sempat nyinggung masuk ke 10 besar apa tadi? Di Printing Indonesia. Indonesia. Kenapa sih Kak bisa masuk 10 besar? Apakah itu karena kinerjanya atau misalkan itu karena kita tuh sama-sama ngerangkul untuk biar bisa sama-sama nge-high gitu? Kebetulan sih aku dapat cerita dari owner atau manajer ya. Kita masuk printing terbesar di Indonesia 10 besar itu kan. iya. Itu karena satu kita punya banyak cabang. Banyak cabang ya, udah sampai luar Bali juga. Jadi untuk pekerjaan kita sangat bisa memanage. Kita ada istilah cetakan yang belum jadi, gitu. Customer ngomel-ngomel gara-gara cetakannya belum jadi, aman sekali. Oh iya, kalau dari brand sendiri, mungkin brand ada ketertarikan nih untuk PKL di dunia printing nih Kak. Itu kalau termasuk di bagiannya Kakak ya, yang di Gianyar ini, di bagian desain kan, itu desainnya tuh harus pakai gambar kayak manual itu apa digital juga ada Kak di situ? Digital bisa. Digital juga. Ya, bisa. Oke, terus kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan terbesar Kakak gitu, atau mungkin ada halangan yang bikin Kakak susah banget nih kerjaannya gitu? Oh gini, aku sebagai desainer ya udah ketemu banyak customer nih. Iya benar. Setiap customer itu pasti keinginannya beda-beda. Iya. Jadi kita sebagai desainer itu belum tentu skill bagus, belum tentu bisa memuaskan customer gitu. Iya. Intinya kita bisa ngerangkul customernya, kita arahin customer mau desain apa gitu kan, warna apa, kita pilihin, jangan mereka kasih gini. Soalnya kalau customer kasih ide, nanti kita nggak bisa mengekspresikan idenya customer iya. gitu, kita ngarahkan gitu. Jadi mungkin ada kayak customer yang banyak requestnya itu gimana sih ya Kak, biar mereka itu bisa menerima apa yang kita usulin ke mereka gitu? 3S aja, senyum, sapa, salam gitu. Oke, Intinya gampang kita ya. welcome sama benar-benar. customernya. Oke. Tadi kan kakak bilang ada lebih dari beberapa cabang tuh, terutama di Bali nih, udah sampai keluar Bali. Nah, gimana sih peranan Bali Star ini untuk tetap berinovasi dan berkembang di tengah dunia digital ini? Iya, apalagi udah banyak cabang juga tuh Kak. Kalau dari segi SDM ya, sumber daya manusia, sekarang kan udah ada istilah ChatGPT gitu kan ya. Iya. ChatGPT, ada Gemini AI. Kalau kita ambil gininya, memang kita kalah dari ChatGPT gitu. Makanya kita collab aja. ChatGPT pakai buat nyari ide, nanti kita eksekusi di Photoshop, juga di Corel gitu. Kalau full kita nyari bahan di ChatGPT kan kita kalah sebagai desainer Iya, kan. benar. Kalah cepat, kalah ide. Kita cari ide aja di ChatGPT, nanti gabung ke ide kita, vitalisasi di Photoshop atau di Corel. Berarti kayak ATM gitu ya Kak. Iya, Amati tiru iya. modifikasi. Bukan amati tiru plak ketiplak gitu ya Kak ya. Itu berarti kan hasilnya ChatGPT atau AI tersebut gitu ya. Jadi Kakak itu juga ada peranan penting juga di sana kan. Oke, terus juga Kakak bisa kasih tahu nggak ke teman-teman semuanya cabang yang di Bali ini yang di mana aja sih gitu Kak? Termasuk alamat yang di Gianyar sini Kak. Kalau di Gianyar alamatnya pasti Jalan Bypass Buruan, sebelah Planet Ban, sebelahnya Smile Cellular, juga tuh dekat sekali dari sini. Kalau cabang yang lainnya kayak ada di Tabanan, di Gunung Agung, di Tohpati ada, Tohpati, di Ubud juga ada. Mana lagi ya, banyak di Singaraja ada, di Denpasar ada. Malah di Denpasar banyak, itu Panjer ada, Pulau Kawe, Imam Bonjol, di Penegoro, udah banyak. Udah meluas banget ya Bali Star ya. Kalau kalian perlu kebutuhan printing, Bali Star Bali Star aja solusinya, terdekat, bener ya. banyak. Kamu ada di Denpasar, ada di Denpasar Bali Iya, Star. benar. Gampang lah dicari Bali Iya. Star ya, deket-deket gitu ya Kak ya. Terus juga mungkin Kak, kan Kak bilang tadi kayak tentang ChatGPT atau AI gitu. Mungkin ada nggak sih pas Kak ngasih
ada pelanggan ke kakak nih, terus kakak melayani dia kan. Terus dia itu kayak punya solusi untuk kakak tuh pakai ChatGPT aja, dan boleh nggak saya tuh pakai ChatGPT ini aja, nggak usah pakai ide kakak, gimana? Itu ada nggak sih kak? Oh, ya, terlalu gini itu gimana ya, kayak kurang sopan sih sebenarnya. Oh, gitu ya ya. customer udah datang nih dari rumah, dia udah ada ide di otaknya, sampai di toko kita suruh pakai ChatGPT kan pasti kurang sopan kan. Kita ikuti idenya dia, cuman kita kasih saran. Anggap dia mau buat spanduk warna merah tulisan hitam kan, itu kan udah nggak masuk kan, nggak kelihatan tulisannya. Benar. Kita kasih saran, Bu atau Bapak, boleh nanti tulisannya ganti warna putih atau warna kuning biar kelihatan gitu sih. Kalau plak kita suruh pakai ChatGPT, tersinggung orangnya nanti. Nggak sopan. Jadi kayak idenya dia nggak kepake juga gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan sekarang kan di 2026 ini, itu kan teknologi udah berkembang banget ya kak ya, kayak gitu, seperti yang kita ketahui. Kalau misalkan kakak sempat singgung tadi, yang kayak kakak singgung tadi itu kan ada peranan platform digital kayak AI, ChatGPT. Kira-kira itu menurut kakak tuh mengancam atau malahan menguntungkan kita agar kita tuh bisa kayak belajar dari situ? Sekarang tergantung kita sebagai DKV ya, sebagai desainer. Itu kalau kita nggak pakai keuntungan AI itu, ya kita pelan-pelan akan dikalahkan sama AI. Jadi ya kita kolaborasi aja, kayak tadi saya bilang, AI itu penting dalam kehidupan kita sekarang. Cuman jangan terlalu memakai itu. Kita collab lah, kita collab AI dengan kemampuan kita gitu. Jangan full ngandelin AI aja, nanti pelan-pelan kita juga akan tersingkirkan nanti dengan AI. Nanti collab aja, dikalahkan dengan digital tersebut gitu ya kak ya. Kayak Canva itu kan, Canva gampang kan, kita bisa ngedesain, orang awam pun juga bisa ngedesain dengan Canva. Ambil elemen aja ya. Nanti bisa kita combine itu di Canva, ngedesain di Canva bisa, nanti bawa ke Photoshop, kita edit lagi bisa juga. Ya beberapa aplikasi collab gitu lah ya kak. Jadi collab aja. Kalau full ngandelin itu ya kita sebagai desainer kalah. Iya benar. Pasti kalah. Oke, terus juga kak terkait brand sendiri, abis ini kan mau PKL ya kak ya. Lagi mungkin beberapa bulan ya udah ya kak. Kalau aku kan dari kelas 11, kamu masih kelas 10. Jadi kayak mungkin ada teman-teman kita yang masih bertanya-tanya, di Balistar ini udah memperkerjakan anak-anak yang PKL sebelumnya nggak sih kak? Wah, kebetulan ada dari lulusan alumni SMK ini ada SMK 1 Gianyar yang udah jadi staff ya, ada. Itu malahan yang aku kenal 3 orang ada, yang aku kenal ya. Dari SMK 1 Gianyar ini yang udah jadi staff ada. Sekarang yang baru mau lulus udah jadi DW di sana di cabangku di Gianyar. Dari lulusan ini belum lulus sih, masih proses ujian ya. Itu udah jadi DW di sana. Karena mereka sempat training di Balistar, kinerja mereka bagus, langsung kita tarik. Terkait kinerja, kalau misalkan ada nggak sih kak kayak kemampuan lain selain kayak kalau misalkan Balistar itu kan printing, otomatis kan ada unsur desainnya gitu. Ada nggak sih kemampuan lain yang bisa mereka dalam diri mereka sih terutamanya yang diperlukan di Balistar selain desainnya? Gini ya, selain kemampuan ngedesain gitu ya kan, ngedesain artinya pakai aplikasi Photoshop, Corel. Public speaking kita juga harus gini bagus. Ya, komunikasi gitu. Kalau hanya sekedar bisa pakai program Photoshop itu juga nggak bakal laku. Orang kita nggak bisa ngomong tuh, kita kan nggak bisa menyampaikan personal branding juga ya. Iya, public speaking juga harus terasah juga gitu. Selain public speaking, skill apa lagi ya? Mungkin itu aja sih, public speaking sama intinya jangan jadi orang introvert lah. Minimal kita bisa bergaul. Dari ide-ide baru kan kita sebagai desainer harus punya ide kan. Kalau kita nggak bergaul kita nggak dapat ide. Jadi susah juga untuk nyampein ide-ide yang kita punya ya. Kalau hanya sekedar bisa ngedesain ya masih belum sih. Mungkin yang di luar sana itu juga pastinya harus diingat, itu ada yang kakaknya bilang tadi, yang kakaknya singgung, yaitu 3S ya kak ya. Senyum, salam, sapa tuh wajib juga sih menurut aku. Bener ya kak ya? Terus apa ya kak? Aku mau nanya lagi. Sebenarnya ada yang aku mau tanyain. Cuman ini tuh kayak gimana ya?
kalau misalkan di Balistar sendiri itu ada nggak sih yang kan dia tuh kayak we are hiring, kayak mencari pelamar kerja. Kira-kira kalau misalkan orang yang lamar kerja tuh dia tuh punya soft skill tersendiri, apakah itu bakalan jadi nilai plus buat dia untuk diterima? Soft skill kayak dia tuh kreatif, terus dia tuh disiplin, tepat waktu. Pasti. Kita sebagai perusahaan digital printing pasti mencari orang-orang yang kreatif kan, orang yang kreatif, orang yang ulet, ramah juga. Itu pasti, itu poin-poin pertama yang kita cari. Soalnya kita kalau nyari lawan tuh ya, kan banyak printing lain yang menawarkan jasa gini. Nah itu lawan kita ya cuman itu aja sih, nyari karyawan yang kreatif, benar-benar berkompeten juga. Berkompeten juga. Itu. Iya. Oke, Kakak, aku boleh penasaran nih, tapi terkait pengalaman Kakak sebelumnya dan belum bekerja di Balistar nih Kak. Jadi Kakak bisa ceritain nggak ke kita dan teman-teman yang lainnya yang nonton video atau podcast kita kali ini, pengalaman Kakak sebelum ke Balistar ini kayak gimana? Mungkin pas SMK atau SMA Kak dulu milihnya, dan mungkin kayak ada teman-teman yang lain itu agak nyimpang ya Kak ya, umpamanya dulu tuh SMK itu milih di kafe, terus ternyata nantinya tuh suksesnya bukan di dunia di kafe gitu. Mungkin Kak emang selaras atau kayak gimana gitu? Iya ya, kalau masalah sukses di luar jurusan tuh kan itu kan jalan hidup namanya. Benar. Kita nggak tahu juga takdir itu. Kalau aku sih berawal ya satu jurusan sih, jurusanku di kafe. Tapi awal-awal aku masuk ke dunia percetaan itu nggak langsung ngedesain. Dari awal itu aku kerja di fotokopi dulu. Di fotokopi dulu. Hal kecil dulu fotokopi. Baru masuk ke dunia desain, baru ke printing gitu. Selaras sih sama jurusanku. Cuman itu udah, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu. Kayak aku baru selesai sekolah ya, tamat sekolah itu kerja di fotokopi dulu. Fotokopi bisa, baru nyari ke perusahaan lebih gede gitu. Itu pas kakak bilang tadi kan fotokopi itu Kakak kerja di sana. Itu konteksnya memang Kakak bekerja atau PKL gitu Kak? Bekerja. Ya, oke. Berarti benar-benar pengalaman benar-benar dapat juga ya Kak ya. Dari hal kecil guys, kalian tuh gak usah berpikir untuk langsung ke hal besar gitu ya. Benar banget. Mungkin dari hal kecil bisa menjadi hal yang besar dan bikin kalian sukses, benar nggak Kak? Oke, terus mungkin Kakak bisa sampaikan ke teman-teman semuanya, apalagi kita tuh dari kafe kan harus benar-benar bisa bersaing dengan AI tersebut Kakak. Mungkin Kakak bisa kasih pesan untuk mereka semua biar bisa bersaing gitu. Untuk para di kafe ya? Iya, para dunia di kafe. Okay. Untuk teman-teman yang ngambil jurusan di kafe, kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif dan ulet. Apabila ada hal yang membuat kita jatuh gitu kan, kayak ada aplikasi AI sekarang ya, itu jangan kita lawan aplikasinya, kita ajak collab aja. Kita rangkul aplikasinya, kita buatkan ide baru. Jadi ya ide itu lebih segar dan kita juga lebih kreatif jadinya. Iya. Bisa jadi kayak diajak berkeluarga, berteman gitu ya, aplikasi-aplikasi AI tersebut. Terus juga nanti kan ide-ide yang kita kasih ke pelanggan itu bisa lebih fresh lebih gitu segar ya. Iya, lebih segar. Sesuai dengan perkembangan zaman terutama ya Kak ya. Terus Kakak bisa kasih dong kata-kata biar teman-teman di SMP ini, terutama kan abis ini mau PPDB atau SPMB nih Kak, biar bisa memilih jurusan DKV dan bisa PKL di Balistar terutama Kak. Menurutku ya DKV ini sangat bagus sekali, lowongan kerja juga pasti banyak karena setiap lini bisnis itu memerlukan orang DKV. Setiap lini bisnis, setiap lini perusahaan itu memerlukan orang DKV. Kayak anggap perhotelan. Iya. Itu enggak semua pasti orang bekerja di pariwisata, skillnya pariwisata kan. Iya, pasti ada orang DKV untuk mempromosikan perhotelannya tersebut gitu. Jadi kalau kalian milih jurusan DKV itu peluang kerja kalian pasti banyak, luas banget. Ya banyak sekali yang kita bisa masuk gitu loh. Kan tadi udah Kakak ngasih pesan tuh. Nah, kalau misalkan dari Balistar atau Kakak sendiri, kesan yang Kakak bisa sampein terutama untuk
para alumni atau yang udah training di Balistar itu gimana Kak? Tentang kinerja mereka ataupun sikap mereka? Oke. Karena udah dapat didikan di sekolah juga ya. Iya, pasti. Ketika masuk ke dunia kerja, itu waktu training atau pelatihan kan. Iya. Pertama kali pasti mereka bingung. Mereka bingung dengan sistematis kerja secara real, karena di sekolah itu nggak dapet ilmu kerja secara real kan. Paling kalian dapat teori aja kan. Nah nanti ketika kalian training, nah itu digembleng dah. Oh ternyata kerja di sebagai desainer real tuh seperti ini gitu. Digembleng nanti. Iya betul. Aku masih penasaran nih, ada lagi satu di pikiran aku. Pernah nggak sih selama kakak kerja di Balistar itu kayak ada customer nih, dia itu udah punya desain yang dibawa ke Balistar, terus dia itu kakak kasih saran untuk menambahkan atau kayak ngekonsultasiin biar desainnya itu lebih fresh atau lebih bagus gitu. Tapi dia tuh menolak, kekeh dia tetap pengen ini, saya pengen ini pokoknya gimana pun caranya gitu. Pernah nggak Kak kayak gitu? Sering. Ya, tipe customer kan berbeda-beda kan ya. Itu tergantung mereka sih. Kalau mereka tidak mau mengikuti saran kita, ya gimana ini kan dunia kerja ya, bukan sebagai freelance gitu. Kalau freelance kan pastinya saran kita yang diambil kan. Freelance itu desain kita pure dari hati kita kan gitu. Kalau ini di percetakan beda lagi. Itu desainnya ya pure dari hati mereka customer. Jadi kalau mereka tidak mau dengan saran kita, ya terpaksa kita kasih tetap buatkan sesuai permintaan. Buatkan sebagai permintaan, cuman tetap kita kasih saran, Pak. Nanti ketika anggap spanduk ya, Pak, nanti ketika dipasang dengan background warna merah dan tulisan warna hitam, dari jauh nggak kelihatan. Gitu. Kita kasih saran aja, nggak apa-apa. Kalau ditolak juga nggak apa-apa. Kita juga tugasnya cuma melayani sesuai dengan keinginan pelanggan juga. Mungkin Kakak bisa kasih tahu nih sosmednya Balistar biar mereka semua tuh tahu sosmed Balistar, terus juga mereka kayak mengetahui mungkin di sosmed itu pastinya ada postingan-postingan kan Kak? Iya, pasti. Dan mereka belum tahu nih Balistar tuh kayak gimana, mungkin mereka pengen tahu lebih dalam dan lebih detailnya dengan melihat sosmednya. Bisa Kak kasih tahu nggak sosmednya Balistar? Sebentar. Oke, harus juga. baca HP dulu ini. Soalnya Balistar itu banyak. Kayak gini kan. Iya. Ini Balistar, ini aku ketik Balistar di Instagram banyak sekali ada. Ini cabang-cabang Balistar, ada Ubud, ada Sanur ada Tabanan. Kalau spesifikasi atau lebih spesifik ya ke cabang yang aku pegang ini ya. Gianyar gitu ya. Gianyar ya. Cabang Gianyar. Soalnya nggak hafal juga. Oke, ini boleh di gini nggak? Dipromosiin nggak? Oke. Oh ya, berarti Balistar @Gianyar. Benar banget. Kalian bisa kepoin IG atau sosmednya Balistar. Nih guys, banyak banget ya. Nih ada bingkai, terus juga ada banner ya Kak ya. Banyak sekali. Itu neon box juga bisa. Iya benar, terus wow, lampu-lampu yang kayak di podcast-podcast itu juga ada ya Kak ya? Ada, bisa di request gitu Kak. Bisa. Sekira banyak cuman banget. yang kayak apa namanya akar-akar di daun gitu. Enggak, bisa. Itu neon plex namanya. Iya, oke, jadi kalian tuh makasih ya Kak ya. Jadi kalian bisa kepoin sosmed atau sosial media, terutama di Instagram Balistar, sesuai dengan daerah yang kalian mau kalian ingin cari atau kalian kunjungi. Seumpama kalian mau ke Balistar cabang di Gianyar, kalian bisa cari balistar.gianyar. Kalau seumpama di Sanur atau Denpasar tuh bisa kalian cari balistar.sanur kayak gitu. Sesuai. Iya benar, karena Balistar udah meluas banget di seluruh Indonesia. Dan di sana lengkap banget postingannya, itu dari brandnya, itu dari hasil dari gitunya juga Kak ya? Iya, hasil dari keinginan pelanggan tuh banyak banget ya di situ. Kalian bisa kepoin, bener-bener bagus banget sih di Balistar. Mungkin sampai situ aja sih ya, karena juga udah lumayan banyak banget pertanyaan aku sama kakaknya. Oh iya, kita tadi pertama belum perkenalan. Kakak bisa perkenalan diri dulu dong Kak? Oke, teman-teman, salam kenal ya. Aku dari Balistar Gianyar, namaku Adi. Nanti kalau kalian ke Balistar Gianyar cari aja Adi, nanti aku lah bantu ngedesain. Keinginan kalian mau buat poster, buat spanduk, atau yang
lebih gede kayak neon box, papa nama. Nanti cari namaku aja Adi. Aku kerja di Balistar cabang Gianyar. Nanti aku bantu dah buatan desainnya. Oke. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ke podcast Suara Wanska kita kali ini dan bisa berbincang-bincang walaupun ya singkat menuju panjang juga ya perbincangan kita. Dan informasi lengkap banget sih Iya, sampai dikasih bener banget. sosial medianya. Kalian ingat ya harus kepoin sosmed Balistar tersebut. Follow. Iya, follow. Oke, mungkin segitu aja dari kita pada podcast Suara Wanska episode kali ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan dan kakaknya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.